mereka sudah menjajah kita ratusan tahun gitu. Sekarang saatnya kita ngambil gitu aja kok, nggak boleh. Karena di Jogja ini banyak sekali penerbit, bahkan yang besar-besar tidak mengurus copyright. Barangkali Mojok ini ingin ngasih semacam sentilan lah bahwa ada loh penerbit kecil yang ngurus copyright. Problem bagi dia adalah karena itu tidak lapor ke dia, tidak konsultasi ke dia, hasil terjemahannya ngawur, dan itu yang menurut dia adalah penipuan kepada pembaca gitu. Sementara nama dia yang tercantum di situ, dan itu buat seorang ilmuwan, buat seorang penulis itu kan persoalan yang sangat prinsipil gitu ya. Problemnya adalah pertama dia nggak ngurus copyright, itu satu dosa besar. Yang kedua, dia tidak punya perhatian serius pada kualitas terjemahan, sehingga terjemahannya buruk aja belum. Bayangkan kalau ada penerbit besar yang memborong itu sehingga tidak untuk diterbitkan gitu, sehingga orang Indonesia tidak bisa mendapatkan wacana gitulah, itu yang dia kemukakan. Buat saya argumen ini tolol sekali. Halo, selamat sore. Di sore yang cerah dan agak mencemaskan ini. Kita ngomongin terjemahan hak cipta ya, hak cipta terjemahan naskah ya. Mungkin aku tanpa perlu berbahasa basi lagi ya, mungkin aku bisa mengundang Mas Roni Agustinus dari Margin Kiri dan Mas Naufil dari Cantrek. Kasih tepuk tangan buat kedua pemateri kita. Jadi begini ya kawan-kawan, aku pernah ikut sebuah sesi gitu berjudul Kasakusuk Penerjemahan beberapa bulan lalu gitu di sebuah toko buku. Aku mendengar bahwa kurang lebih itu jadi mengurus hak cipta penerjemahan itu mahal, sekitar yang aku dengar ya 500 US dollar, dan itu kurang lebih sudah membebani $1 per buku gitu ya. Padahal kan kalau keuntungannya berapa sih buku, dan harus dibagi-bagi lagi untuk pekerja-pekerja yang terlibat di dalamnya gitu kan, biaya cetak dan sebagainya gitu. Nah oke, ini pertanyaan untuk kedua pemateri kita, Mas Roni dan Mas Naufil. Yang pertama, mungkin apa sih yang memotivasi kalian untuk mengurus gitu ya, mengurus hak cipta itu, hak terjemahan itu, karena seperti yang kita tahu ya, mungkin banyak penerbit-penerbit yang ya nakal ya, bisa dibilang nakal, tidak mengurus, langsung nerjemahin aja gitu. Nah monggo bisa dijawab mungkin dari Mas Roni dulu, nanti ke Mas Naufil. Ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih kawan-kawan Mojok yang sudah mengundang saya ke bicara di sini. Ya, situasinya sedang seperti ini ya, tapi kita berharap semuanya berjalan baik-baik aja. Pertanyaan mengapa Margin Kiri mengurus ya? Ya itu concern kami dari awal sih, waktu mendirikan Margin itu memang sebelumnya saya sudah menerjemahkan beberapa buku untuk penerbit-penerbit lain ya. Dan saya melihat tren waktu itu 2000-an awal gitu, banyak sekali buku yang diterjemahkan tanpa mengurus hak cipta. Ya ketika kami mulai mendirikan ini, kami memang bertekad bahwa margin harus tertib copyright gitu. Apa alasannya? Sederhana sekali, karena ya di situ ada hak penulis ya, ada kerja keras penulis gitu, dan itu alasan paling prinsipil gitu, dan itu harus dihargai. Ini bukan soal mereka orang luar negeri, mereka sudah kaya, bahkan ada yang pakai alasan mereka sudah kaya, enggak juga gitu kan, mereka para penulis itu di sana gitu. Beberapa penerbit pakai alasan mereka sudah menjajah kita ratusan tahun gitu, sekarang saatnya kita
ngambil gitu aja kok, nggak boleh. Ini juga buat saya absurd gitu alasan itu, karena kalau memang alasannya seperti itu maka seharusnya buku-buku yang banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah buku-buku berbahasa Belanda, tapi kan nyatanya enggak ya. Yang diterjemahkan Albert Camus, uh, Garcia Marquez atau apa, yang negara-negara yang tidak pernah menjajah kita, bahkan sesama dunia ketiga gitu hitungannya, Amerika Latin itu. Jadi itu sih alasan pokok kami untuk mengurus, dan saya selalu meyakinkan kawan-kawan di mana-mana bahwa dampak jangka panjangnya itu baik gitu loh. Dampak jangka panjangnya itu baik, apalagi di era sekarang yang segala sesuatu makin terhubung dan gampang diperiksa gitu ya. Selain terbelit masalah hukum yang bisa panjang dan jauh lebih mahal, karena mudah sekali pengecekan sekarang kan. Tapi juga itu membangun koneksi. Kalau margin kiri bisa seperti saat ini, saya pikir itu juga ada hubungannya dengan apa yang kami lakukan sejak awal gitu, karena itu membangun koneksi yang bagus sekali untuk di dunia internasional gitu. Oke, jadi kalau misal kita pledoinya adalah orang-orang ini menjajah kita gitu ya, bangsa ini, karena mereka ngerampok, kalau kita juga melakukan tanpa membeli hak terjemahan itu sama aja ya, itu sama-sama ngerampok. Ya, kalau Mas Naufil mungkin dari Cantri gimana nih, sedang bergerak ke arah situ kan juga. Oke, terima kasih. Saya sebetulnya di sini pertama kali diminta untuk ngisi sama editor Mojo itu, si Ifai. Saya menolak, terus terang menolak, karena dalam kapasitas untuk berbicara right, tentu saja Mas Roni jauh lebih berpengalaman, dan di awal-awal saya mencoba mengurus copyright juga banyak bertanya ke Mas Roni, sehingga pada waktu itu saya mengajukan diri untuk menjadi moderator saja. Tapi si Fai malah bersikukuh, ya, ini perwakilan penerbit kecil Pak, katanya. Jadi kata kuncinya penerbit kecil. Representatif. Dalam hati asem juga sih Pak. Tapi enggak, saya berhusnudon gini. Karena di Jogja ini banyak sekali penerbit, bahkan yang besar-besar tidak mengurus copyright. Barangkali Mojok ini ingin ngasih semacam sentilan lah, bahwa ada loh penerbit kecil yang ngurus copyright. Barangkali husnudon saya ke sana sih. Betul nggak Pak? Oke, tapi di luar itu begini, ini sekaligus pengakuan dosa dari saya sebagai punggawa Cantrik ya. Tadi Mas Roni sudah menyebut bahwa ada alasan soal kita seperti ingin balas dendam. Kita boleh tidak mengurus copyright karena di masa-masa kolonialisme kita terlalu banyak dirampas, dijarah dan seterusnya, dan untuk hal copyright itu receh sekali dan kita sah-sah saja. Itu doktrin yang juga kami terima dari ya tetua-tetua buku di Jogja. Di Jogja ini kan sempit sekali, tapi kita bisa mengklasifikasi paling tidak ada tiga generasi orang perbukuan ya. Ada generasi lama, generasi tua yang dia sama sekali tidak punya kesadaran untuk ngurus copyright karena dia kenyang dengan situasi ketika mereka memang tidak mengurus sama sekali dan tidak masalah mungkin pada waktu itu karena internet belum ada waktu itu, dan ya masih belum menjadi isu yang ramai dibicarakan soal ini. Dan saya pun sebagai representasi penerbit yang baru muncul di tahun 2016 itu juga mendapatkan ya ajaran-ajaran nggak benar seperti ini dari yang tetua-tetua ini gitu. Nah di generasi kedua ada yang lebih muda, artinya katakanlah generasi pertengahan yang
dia sebetulnya mulai sadar akan pentingnya copyright, tapi masih belum punya itikat baik. Jadi sesekali mungkin ada yang diurus, sisanya enggak gitu. Nah, saya dan beberapa teman yang tumbuh di era medsos ya, memang pada waktu itu sempat termakan oleh argumentasi absurd ini. Jadi di awal-awal Cantrik itu juga tidak mengurus copyright, tapi kami tidak pernah secara sengaja menerbitkan terjemahan. Jadi biasanya kami menerima naskah yang sudah diterjemahkan dan kami terbitkan dengan alasan yang sama. Artinya ya kita boleh aja karena di luar sana sudah terlalu banyak menjarah kekayaan kita gitu. Sampai sekitar 2019 itu pertama kali saya mengurus copyright. Tapi Cantrik ini memang tidak banyak menerbitkan terjemahan ya, paling dari tahun 2016 ke 2019 paling hanya 1 atau 2 gitu. Kayak gitu. Nah, 2016 itu saya mulai kontak-kontakan sama Mas Roni juga gitu. Tanya-tanya. Tapi ada satu momen sebetulnya yang membuat kami sadar dan harus meninggalkan nasihat-nasihat nggak benar dari tetua buku di Jogja itu, yaitu ketika saya berkunjung ke shopping center, tahu kan, di Taman Pintar sana, saya mendapati salah satu buku Cantrik itu dibajak di sana. Dan segera saya cek kan di marketplace pada waktu itu, jumlah yang laku di marketplace itu jauh jumlahnya melebihi yang stok di kami. Jadi di marketplace bajakannya itu lakunya sangat banyak, berkali-kali lipat dari di tempat kami yang original gitu. Saya merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, karena di situ ada hak penulis, ada hak macam-macam kan yang terlibat di situ. Maka dari itu saya kemudian sadar dalam arti ya ini kayaknya memang kalau kita punya komitmen menolak, menyuarakan bahwa pembajakan buku itu tidak benar, mestinya dalam segala aspek kita tidak boleh membajak, meskipun itu bukan orang Indonesia, karena standing moral kita menjadi cacat ketika kita mengampanyekan atau kita tidak terima buku kita dibajak, tapi sementara di saat yang sama kita melakukan pembajakan dengan tidak membayar copyright. Itu yang menjadi momentum jadi self correction bagi kami, sehingga kami selanjutnya itu mengurus kayak gitu. Aku jadi ingat ya waktu itu pernah ada obrolan dengan seseorang gitu. Kayaknya generasi pertama itu yang di era ketika reformasi, terus euforia penerjemahan itu sangat-sangat lagi naik ya, karena kan sebelumnya dilarang gitu. Jadi tiba-tiba booming tanpa ada hak terjemahan yang dibeli itu kalau nggak salah kayak gitu ya. Pernah aku dengar di generasi pertama itu gitu. Oke, terus aku mau juga pertanyakan untuk yang kedua ini Mas Roni ya, untuk Mas Roni. Jadi kalau sependek pengetahuan saya ya, jadi di luar negeri itu untuk penerbitan buku itu lebih terkurasi, lebih ketat, sebenarnya lebih panjang prosesnya mungkin, tapi lebih terkurasi jadi semacam ada agen ya Mas, ada agen, penulis memberikan ke agen, lalu baru agen ini yang mengurus gitu ya. Nah kira-kira kalau sekarang kan dulu kita tinggal ke agen ya untuk membeli hak terjemahan itu, tapi kalau sekarang harus ke pihak penulisnya dulu ya Mas. Jadi prosesnya gitu, atau bisa diceritakan gimana mungkin supaya si penerbit ini bisa meyakinkan gitu untuk mendapatkan hak terjemahan itu? Enggak, sekarang tetap penulis itu diwakili, hanya sedikit sekali penulis yang tidak punya perwakilan ya. Hak terjemahan itu kalau tidak dipegang oleh penerbit aslinya, ya dipegang oleh agen umumnya. Ya kita tinggal mencari tahu siapa yang berwenang untuk menegosiasikan, lalu kita negosiasikan dengan pihak itu gitu. Justru kalau kita dapat berhubungan langsung dengan penulisnya itu baik, saya pikir, karena pada umumnya penulis itu kan emang
pingin ya diterjemahkan keluar, dan beberapa juga tidak terlalu perhitungan, dalam arti mereka melihat kondisi-kondisi kita eh, dan bisa memberi harga yang terjangkau gitu. Tapi kadang kan eh, penerbit atau agennya justru yang ingin mendapat keuntungan lebih ya. Tapi ya persoalannya ya ini benar-benar bisnis saja. Kita menego dengan jujur, kita akan mampunya mencetak berapa dan mampunya membayar berapa karena alasan-alasannya apa begitu kan. Sebagian besar persoalan itu sebenarnya karena mereka tidak tahu pasar Indonesia gitu kan. Para agen ini umumnya memakai perhitungan di luar, bahwa tingkat pembaca atau jumlah pembaca itu ada hubungannya dengan jumlah penduduk gitu kan. Ya itu kan sama sekali nggak berlaku ya di Indonesia ya. Pada akhirnya saya selalu sering mendapat pertanyaan dari agen-agen yang belum pernah berurusan dengan Indonesia, mengapa kami cuma mencetak 1000 misalnya kan, sementara jumlah penduduk 280 juta gitu kan. Ya itulah, kita harus menjelaskan bahwa pasar kita nggak sebesar itu, nggak jauh sekali dari itu, dan bahkan penerbit-penerbit besar pun sekarang udah berkurang, oplah cetaknya juga jarang sekali yang bisa langsung di awal 10.000, itu paling 5.000 gitu. Nah, beberapa kawan Jogja saya tahu kan bahkan kurang dari 1.000 kan, cetaknya 500 gitu. Dan ya tentu saja ada pihak-pihak yang mau mengerti dan ada yang nggak mau mengerti gitu ya. Ya saya sendiri juga beberapa judul yang kami incar ya ada yang lepas karena nggak ada kesesuaian harga, mereka nggak mau mengerti dengan tawaran kita dan mentok, ya sudahlah, lepas saja gitu. Maksudnya masih banyak judul lain yang bisa ini kan gitu. Itu sih. Ya, jadi penilaiannya murni dari segi bisnis ya Mas. Jadi berapa eksemplar yang kira-kira pasarmu seberapa, bukan dari si kualitas terjemahanmu seperti apa gitu ya. Ya mereka ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga. Tentu kita mereka melakukan pelacakan, terus spesialisasi kita juga itu berpengaruh gitu. Kita tahu kawan kita di Semarang itu penerbit Labirin fokus di Amerika Latin, dan si kita bisa berbahasa Spanyol dengan sangat baik ya. Hal-hal seperti itu tentu akan memudahkan negosiasi gitu ya. Kita juga tahu bahwa Pojok Cerpen juga menerbitkan Toni Morrison, peneraih Nobel, dengan ya mereka menerbitkan dengan translation rights yang benar gitu, tapi juga dengan harga yang bisa dijangkau gitu. Jadi ya itu murni kemampuan kita negosiasi dan meyakinkan mereka. Si Eka Pocher kan berhasil untuk itu ya, bahkan pemenang Nobel pun bisa kita dapat dengan harga yang murah sebenarnya, atau terjangkau lah, bukan murah gitu. Jadi perlu punya portofolio yang bagus dan track record yang bagus dan portofolio yang bagus gitu ya untuk itu. Ya, semakin itu menumpuk tentu akan semakin mudah ya. Di awal-awal ya ketika kita belum punya ya kita bilang saja kita penerbit baru, kita baru mulai, dan tawarannya cuma bisa segini, dan ya begitu aja. Oke, mungkin ini yang pertanyaan untuk Mas Roni dan Mas Naufil ya. Jadi kalau aku dengar gitu ya, dan aku juga mengenal orang-orang ini gitu, maksudnya generasi-generasi muda mungkin penerjemah ini lebih mengambil ke spesifikasi ya. Jadi misalnya Gladys itu Portugis, terus Mbak Gita Nanda tadi spesifikasinya di Spanyol, Amerika Latin gitu ya. Nah kira-kira nih mungkin Mas Roni dan Mas Naufil melihat tentang penerjemahan ini ke depannya gimana gitu dari segi profesionalisme, apakah akan lebih banyak penerbit yang
serius gitu dalam mengurus hak terjemahan seperti itu gitu, karena ya orang-orang ini yang tadi aku sebutkan mereka juga punya kompetensi di situ dan mereka juga concern tentang isu penerjemahan gitu ya, isu hak terjemahan gitu. Monggo bisa dijelaskan. Saya kira itu sangat tergantung terhadap situasi yang kita akan alami dalam waktu-waktu yang panjang ke depan. Dalam arti gini, kita tidak bisa sendirian keluar-keluar atau mengajak secara sporadis teman-teman untuk ngurus copyright tanpa ada mekanisme sistem yang mendukung agar kita bisa tertib mengurus copyright. Nah, yang saya heran begini, di dalam syarat pengajuan ISBN itu kan harus ada melampirkan, kalau terjemahan itu untuk dapat ISBN melampirkan right. Tapi banyak sekali yang saya dapatin itu penerbit-penerbit yang tidak ada right-nya tapi dapat ISBN. Itu gimana? Kok bisa keluar ISBN-nya? Bisa jadi regulasi ini tidak ditaati dan Perpusnas itu menoleransi ini, atau kemungkinan kedua mereka memalsukan surat translation right. Jadi kita nggak tahu itu mana yang terjadi di Perpusnas sana. Makanya sebaiknya memang ada kesadaran kesana dari negara tentu saja ya, tapi saya pesimistis orang-orang yang dibayar dari pajak kita itu mikirnya sampai sejauh ini loh. Saya pesimis sekali. Rasa-rasanya itu tidak mungkin memikirkan ini. Karena teman-teman kalau tahu ada beberapa penerbit lah. Salah satunya ya bahkan mungkin terbesar di Jogja secara finansial. Tapi ya inisialnya teman-teman tahu sendirilah. Oke. Ya dia tidak ngurus sama sekali. Faktornya karena bagi saya itu faktornya bukan soal ini copyright itu mahal atau enggak, susah atau enggak. Tapi ya bebal aja. Memang tidak punya kesadaran gitu. Dia hanya sadar kalau bukunya dibajak, dirampas. Iya, karena dia mengganggu finansial penerbitnya. Tapi kalau dia yang mengganggu finansial penerbit lain atau penulis lain, ya tidak peduli. Kayak gitu. Jadi memang ada tipe-tipe penerbit yang ya nggak mau tahu kayak gitu. Nah, bagi saya harapannya terletak di penerbit-penerbit yang muda-muda ini. Gimana kita saling berjejaring, memperkuat komitmen bersama-sama. Karena begini, di Jogja itu kan ada IKP. Pernah ngundang beberapa, ya semua penerbit diundang, membicarakan soal copyright juga, termasuk saya sebagai perwakilan untuk berbicara di situ. Tapi setelah itu ya tidak ada tindak lanjutnya. Apa yang bisa dilakukan IKP untuk gimana caranya mendisiplinkan penerbit yang ada di bawahnya, yang ada di bawah naungan mereka untuk ngurus copyright. Itu tidak ada langkah apa-apa gitu dari IKP. Mereka hanya rajin tarik iuran kayak gitu untuk bagaimana agar penerbit ini bisa ngurus dengan benar, bagaimana penerbit ini bisa berjaring memperkuat sistemnya satu sama lain, itu tidak dipikirkan kayak gitu. Nah, maka pertanyaan apakah ngurus copyright itu secara finansial mahal? Itu tergantung. Kalau ke penerbit kecil mungkin mahal, tapi ngurus copyright itu ada seninya. Benar kata Mas Roni tadi. Kita bernegosiasi, penerbit itu biasanya mematok harga standar mereka yang umum ya, biasanya tinggi, sangat tinggi. Tapi kami biasanya perlu menjelaskan profil penerbitnya seperti apa, bahkan kondisi pembaca Indonesia seperti apa. Ya saya tak jarang juga ngasih data statistik, minat bacanya seperti apa dan seterusnya. Sehingga mereka kemudian mengerti, menurunkan harganya dan seterusnya. Nah, tidak semua buku itu berbayar royaltinya. Saya contoh kasus ya, tapi ini penerbit kampus. Saya dapat copyright gratis.
karena ya menghubungi penulisnya dulu. Ada beberapa langkah lah yang saya lakukan, menghubungi agennya atau penerbitnya yang biasanya tertera di websitenya atau di kolofon buku yang ingin kita terjemahkan. Dan di saat yang sama biasanya saya kontak penulisnya langsung dengan cara yang sama, yaitu mengutarakan keinginan untuk menerbitkan itu, tapi sambil lalu menyodorkan kondisi peminat baca di Indonesia, sehingga saya dapat naskah gratis sama sekali, tidak ada biaya sepeser pun, dan itu durasinya agak panjang sampai 7 tahun kayak gitu. Nah, ini saya kira soal seni ya, soal seni negosiasi. Beberapa penerbit yang memang mengerti soal ketimpangan antara Eropa dan dunia ketiga, mereka biasanya akan support kepada penerbit-penerbit. Contohnya ya, yang saya dapat itu misalnya dari Polity Press, itu penerbit di UK yang teman-teman sosiologi pasti tahu, itu di salah satu pendirinya adalah Anthony Giddens, dan itu support sama dunia ketiga. Saya dapat translation rate-nya itu $200. $200 itu cukup murah daripada penerbit-penerbit besar lainnya ya, yang rata-rata misalnya $500 sampai $1.000. Bahkan di penerbit Sage, kalau teman-teman tahu, itu kami awalnya dengan oplah, mereka mematok oplah 2.500 eksemplar dengan fee-nya itu $1.500. Itu mahal, penerbit paling mahal yang pernah saya temui ya di luar sana. Tapi kami negosiasi akhirnya mentok di angka $500, betul, untuk 1.500 eksemplar. Untungnya ya kami dapat kerjasama untuk ada funding lah untuk membiayai copyright ini, sehingga ya itu mengurangi beban kami. Memang kalau ditanggung sendiri itu akan mahal, tapi dalam konteks penerjemahan saya kira ada pintu-pintu yang bisa kita masuki sehingga biayanya menjadi terjangkau. Itu tergantung kemauan dan niatan kita sih sebetulnya. Kayak gitu, Mak. Mungkin dari Mas Roni mau nambahkan? Ya, kalau tadi soal kedepannya bagaimana, ya saya sependapat sih dengan Naufil ya, bahwa yang muda-muda ini saya pikir jauh lebih punya kesadaran, dan bukan hanya di tingkat penerbit ya. Kita belakangan melihat bahwa yang paling ribut soal ini justru adalah pembaca ya. Mereka call out di Twitter, di mana kalau kedapatan buku yang tanpa copyright begitu, dan itu bisa sangat ganas, kan tahu sendiri ya di Twitter, di X lah sekarang ya. Dan jadi kedepannya sih saya pikir saya optimis ya. Lalu ada persoalan lain bahwa ya sebagian kawan-kawan ini memang tidak paham caranya dan sebagainya, dan untuk itu memang asosiasi-asosiasi seperti IKAPI dan sebagainya harusnya bekerja lebih giat untuk itu. Tapi misalnya itu tidak ada ya, forum-forum seperti ini juga bisa diadakan gitu. Dan saya pribadi ya dari tahun lama sekali sudah membuka diri untuk membuat pelatihan-pelatihan, workshop dan sebagainya soal ini, gratis juga. Itu sih ya, memang ini harus digiatkan sih kesadaran ini gitu loh. Buat saya soal copyright ini bukan semata-mata soal membayar itu, karena seperti yang disebut Naufil tadi, ada beberapa yang bisa $0 sama sekali, dan kami sendiri sudah ngalamin itu sangat mungkin. Tapi yang pertama-tama dari soal rights ini adalah soal etik ya. Itu sama seperti mengutip atau meminjam suatu barang punya orang lain yang ingin kita bisniskan, tapi kita nggak
eh, bilang ke yang punya barang gitu. Itu kan sangat tidak etis. Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu perilaku itu tidak etis dan kalau kita digituin akan marah gitu. Tapi dalam penerbitan kita melakukan itu gitu. Eh, ada barang punya orang kita ambil gitu aja dan kita bisniskan pula. Uangnya masuk ke kita tanpa sepersen pun yang kita kasih ini. Apakah si pemilik barang pasti akan minta uang? Belum tentu juga. Kita bisa ya saya ingat Ben Anderson ya, salah satu muridnya paling dekat ada di sini, Mas Yos Wibisono. Banyak sekali buku Ben yang diterjemahkan oleh para penerbit Jogja yang tanpa copyright dan beberapa dia surati dengan sedikit jengkel, tapi problemnya itu bukan hanya karena dia tidak dapat uang, bukan sama sekali dia tidak dapat uang. Ketika kita minta izin Ben Anderson untuk nerjemahin bukunya, sudah pasti dia akan berikan izin gratis gitu. Yang problem bagi dia adalah karena itu tidak lapor ke dia, tidak konsultasi ke dia, hasil terjemahannya ngawur dan itu yang menurut dia adalah penipuan kepada pembaca gitu. Sementara nama dia yang tercantum di situ dan itu buat seorang ilmuwan, buat seorang penulis itu kan persoalan yang sangat prinsipil gitu ya. Jadi buat saya persoalan copyright itu adalah itu pertama-tama. Kedua, soal mahal tadi, copyright buat saya sebagai penerbit kecil ya, itu memberi kepastian hukum gitu. Ketika saya punya itu, saya tidak bisa kalau ternyata buku saya itu laris seperti yang terjadi pada misalnya dulu Rumah Kertas atau akhir-akhir ini misalnya Lebih Putih Dariku, tidak ada penerbit lain yang bisa tiba-tiba menerbitkan lagi gitu. Kalau saya nggak punya itu tapi ternyata buku saya diterima di pasaran, ya sangat terbuka kemungkinan untuk penerbit yang jauh lebih kuat permodalannya buru-buru membeli dan menerjemahkannya lagi, mencetaknya lagi dengan oplah yang jauh lebih banyak. Nah, punya copyright melindungi saya dari kemungkinan seperti itu gitu kan. Lalu itu tadi yang dibilang Novel sekilas tentang ada dana untuk bantuan dan sebagainya. Banyak sekali negara punya translation funding program sejenis itu ya. Mereka punya lembaga-lembaga yang mengurusi sastra dan mengurusi penerjemahannya ke luar negeri dan banyak yang memberikan dana bantuan untuk penerjemahan itu. Bahkan sampai kalau untuk buku anak bahkan ada dana produksinya juga. Nah, itu bisa kita manfaatkan kalau kita pemegang hak yang sah gitu kan. Kita beli copyright lalu kita mengajukan pendanaan ke mereka sehingga beban itu jauh berkurang gitu. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau kita pemilik hak yang resmi gitu. Oke, menarik. Jadi tadi Mas Novel juga mengajukan pertanyaan ini ya, kenapa penerbit-penerbit besar itu yang dia tidak membeli hak terjemahan tapi ISBN-nya bisa keluar tercatat di Perpusnas gitu ya. Mungkin Mas Roni pernah mendengar tentang itu, kenapa kok mereka bisa masuk gitu loh. Ya itu juga pertanyaan saya ya, tapi beberapa teman ada yang mengajukan ada yang berpendapat bahwa kita perlu melihat apakah ISBN-nya itu benar-benar didapat barusan atau karena ada praktek untuk sebelum aturan itu diterapkan mereka sudah memborong ISBN terlebih dulu kan. Ada yang punya praktek seperti itu gitu. Jadi saya nggak bisa menjawab pasti, tapi itu juga menjadi pertanyaan saya. Kalau kecurigaan
soal pemalsuan kan ya ketika kita ngurus itu kita harus ngelampirin kontrak penerjemahan resmi itu harus kita lampirin dengan aturan yang berlaku berapa tahun terakhir itu ya 2 tahun 3 tahun. Eh, jadi kalau setelah aturan itu diterapkan masih ada yang lolos memang ada kecurigaan bahwa eh, ada kontrak yang dipalsu dan sebagainya dan kalau itu benar ya itu bisa jadi skandal internasional sebenarnya kontrak bisnis yang dipalsukan. Iya. Menarik sih, aku dengar dari apa namanya, dengar kalimatnya Mas Roni aja maksudnya memborong ISBN dulu itu agak lucu sih Mas. Aku merasa kok bisa, harus logikanya kan terbit bukunya, surat kontrak keluar lalu dapat ISBN. Ini kok bisa ISBN dulu gitu, tapi ya sudah lah ya TTA mungkin. Kalau ketahuan akan jadi benar jadi skandal besar sih Mas, untuk ya mencoreng wajah perbukuan Indonesia gitu kan, jelas itu. Dan mungkin akan terdampak juga ya Mas, nanti penerbit-penerbit kecil kan karena oh Indonesia juga, oh ini pernah ada kasus seperti itu gitu. Iya 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 Ya. itu kan mengenai semuanya karena mereka juga saling berjejaring kan eh, daerah-daerah yang atau negara-negara yang dianggap bandel gitu ya akan ditandain gitu. Oke, mungkin ini sesi hak terjemahan ya. Jadi aku akan beralih ke sesi penerjemahan itu sendiri di dalam negara kita gitu ya, kasakusuk penerjemahannya. Ini yang pertanyaan untuk kedua pemateri kita, Mas Roni dan Mas Naufil. Mungkin akhir-akhir ini sempat ya kan heboh rate penerjemah itu kurang lebih kasusnya seperti apa? Kenapa bisa itu terjadi? Apa yang melatari itu? Kehebohan penerjemah itu diperbaiki seperti itu. Monggo mungkin mau dari Mas Naufil dulu, bisa ada pernah mendengar tentang itu? Maksudnya bayarannya kecil atau apa? Jadi apalagi penerjemah ini ya, kalau penerjemah misal penerjemah dokumen itu kan dia lebih ini ya, lebih sejahtera lah taruhlah. Penerjemah buku serius apalagi sastra itu sangat-sangat rendah gitu ya rate penerjemah. Itu kira-kira apakah pernah mendengar dari teman cerita seperti apa, rate-nya berapa, kenapa bisa terjadi orang-orang mungkin ini ya, apa namanya, beraspirasi naikkan rate penerjemah gitu. Itu kira-kira gimana? Apakah pernah? Oke. Sederhananya begini. Eh, ini memang harus muncul dari kesadaran bersama bahwa kerja-kerja intelektual yang sifatnya kolektif begini memang masing-masing harus dihargai dengan yang setimpal gitulah. Tapi saya tidak tahu kasusnya kalau itu penerbit-penerbit besar. Apakah kasakusuk itu terjadi pada penerbit besar atau penerbit kecil? Problemnya kalau penerbit kecil adalah memang mencari mencari penerjemah yang terjangkau. Karena ya itu tadi oplah misalnya hanya 500 itu kalau semuanya dengan standar yang biasa itu jelas tidak akan balik modal bahkan karena biayanya kan tinggi. Tapi ada satu cara yang menurut saya etis. Kita kan pasti ada negosiasi di awal. Kita mampunya segini, mau atau tidak, kayak gitu. Kalau mau ya oke, kalau nggak mau ya nggak ada paksaan untuk itu gitu. Nah kalau misalnya penerbit besar saya tidak tahu karena rate-nya itu macam-macam kan, macam-macam. Ada yang per karakter, ada yang per halaman dan seterusnya. Masing-masing penerbit itu biasanya punya standarnya tersendiri. Bahkan sekelas Gramedia itu beda-beda memperlakukan bayaran terhadap penerjemahnya. Tergantung mungkin kualitas terjemahannya, tergantung jenis bukunya, seberapa laris nantinya dan seterusnya. Itu sangat tergantung pada kondisi-kondisi seperti itu. Saya kira untuk terjemahan yang kayak sastra itu memang selayaknya lebih mendapatkan apresiasi karena bagi saya penerjemahan karya sastra itu jauh lebih sulit daripada karya akademis, karya-karya yang dihasilkan dari riset-riset akademis. Sense of language-nya itu harus benar-benar paham betul. Jadi memang tenaganya itu lebih ekstra kalau sastra. Dan bayarannya pun memang harus lebih tinggi. Kayak gitu. Dan saya tidak tahu apakah ada
aturan yang memang membawahi rate penerjemah buku itu harus segini dan segini. Karena yang saya tahu kan biasanya dokumen tersumpah atau apa kayak gitu. Nah, ya itu bisa kita suarakan bersama-sama lah kalau memang ada standarnya harus segini untuk karya jenis apa. Karena kita memang tidak mungkin juga memukul rata tergantung situasinya. Yang jelas kalau misalnya tidak sesuai dengan rate-nya dia, ya tinggal ditolak aja kan. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi untuk jangka panjangnya memang kita perlu mendorong ya mungkin lembaga asosiasi penerjemah atau penerbit juga diajak terlibat untuk menentukan ya kayak UMR kita lah. Kalau buruh gitu kan ada UMR-nya. Kalau penerjemah itu misalnya standarnya berapa, itu saya kira perlu, apalagi untuk karya-karya sastra yang memang jauh lebih sulit ya daripada karya-karya non sastra. Dan di samping itu ada satu kasakusuk lagi sebetulnya yang terjadi pada right terjemahan dari bahasa kedua. Karena ada dua lapis right kan di buku yang diterjemahkan dari bahasa sudah bukan bahasa pertama. Misalnya kita menerjemahkan buku dari Indonesia kan rata-rata ya, kecuali Margin sama Moy mungkin mengejar bahasa aslinya. Rata-rata itu ngejarnya dari bahasa Inggris, menerjemahkan dari bahasa Inggris. Sementara buku tersebut misalnya berasal dari bahasa Jerman awalnya atau Spanyol atau Rusia. Itu kan ada dua lapis hak penerjemah hak cipta ya. Nah, umumnya di Indonesia itu begitu ada istilahnya sudah public domain, ada kan? Ada yang public domain itu kan tidak ada biayanya, siapapun boleh menerjemahkan, menerbitkan. Tapi yang mungkin tidak dipahami secara detail adalah bahwa ada beberapa buku yang memang public domain, tapi dari public domain itu dari naskah aslinya, misalnya dari bahasa Spanyol atau Rusia, itu sudah benar udah public domain. Tapi buku ini baru diterjemahkan beberapa tahun setelah atau berpuluh-puluh tahun setelahnya ke dalam bahasa Inggris misalnya, yang itu masih belum public domain terjemahan bahasa Inggrisnya. Maka untuk kasus seperti ini itu harus urus right-nya ke penerbit yang telah menerjemahkan. Karena hak terjemah itu masih ada pada penerbit yang menerjemahkan itu kayak gitu. Nah, kemarin kan ada kasakusuk itu juga di Twitter yang ya nggak ngurus kayak gitu. Benar public domain di bahasa aslinya, tapi di bahasa kedua, di lapis keduanya dia nggak public domain, tapi nggak ngurus kayak gitu. Dan ada satu yang berkomentar juga kan di X itu. Hampir semua penerbit di Indonesia baik kecil maupun besar tidak mengurus copyright untuk yang lapis kedua ini, untuk buku jenis public domain yang lapis kedua yang sudah diterjemahkan ke bahasa itu kayak gitu. Itu kasusnya luput ya itu berarti. Ya. Iya itu mesti kita sebagai penerbit juga perlu kritis ya, karena itu ya luput sih bener, makanya heboh juga kan itu kemarin karena ya beberapa ya. Mungkin Mas Roni bisa menanggapi? Ya, kalau penerjemahan sastra itu lebih rendah dari penerjemahan dokumen itu bukan kasus khusus Indonesia ya. Penerjemah di luar negeri juga mengeluhkan hal yang sama itu. Untuk Indonesia sendiri seperti dibilang tadi memang nyaris nggak ada patokan kecuali kita berurusan dengan pemerintah. Pemerintah punya daftar harga SBM atau apa sih, itu yang jadi patokan kerjaan proyek pemerintah, dan penerjemahan ada di situ dengan nilai yang sebenarnya nggak terlalu jelek, bahkan bisa dibilang bagus. Tapi kalau itu diterapkan ke industri buku itu akan ya kacau harganya karena nggak masuk sama sekali. Ya persoalannya di Indonesia memang
ya kompleks ya, karena ini bukan cuma soal nilainya itu semata, tapi juga terkait dengan urusan ekonomi yang lebih luas. eh, Bahkan ya apa ya, honor editor atau honor eh, editor terutama yang saya tahu pasti ya, antara Jogja dan Jakarta aja itu cukup jauh gitu ya. Saya pernah memakai, ya ada editor saya yang sewaktu menggarap waktu saya tugaskan itu dia tinggal di Jogja kan, lalu pindah ke Jakarta, dan ketika buku selesai dia mengajukan ternyata masih pakai standar Jogja yang dia tahu kan, dan saya kaget lihat nilainya karena itu rendah sekali bahkan menurut saya gitu. Jadi saya naikin gitu, bukan bukan hanya karena merasa kasihan, tapi juga buat saya itu kayaknya nggak fair, nggak layak gitu ya. Ya bahkan kesenjangan itu pun antar kota itu juga eh, oh, pengaruh gitu. Sementara kita berjualan di Medan yang sama gitu, harganya harga nasional gitu. Diharapkan di seluruh Indonesia berlaku harga yang sama, dan ya itu juga menimbulkan perbedaan harga antara buku-buku terbitan Jakarta atau Jogja gitu. Penerjemah juga sama, eh, macam-macam rate-nya gitu. eh saya pribadi ya memang pakai ini ya, pakai sistem sistem tawar-tawaran, dalam arti saya serahkan ke penerjemahnya, kamu merasa layak dibayar berapa untuk menerjemahkan ini gitu. Eh, dan biasanya kalau itu masih masuk hitungan saya ya nggak saya tawar gitu ya, karena dia merasa nyaman ngerjain dengan segitu, ya saya terima dengan harapan bahwa dia mengeluarkan hasil terbaiknya dengan harga segitu. Oke, berarti dunia penerjemahan ini PR, bukan PR ya, maksudnya ya PR sih, maksudnya banyak sekali ya gitu, bahkan dari tadi yang Mas Naufil bilang itu tentang dua lapis hak terjemahan itu yang public domain dan di versi bukan bahasa aslinya belum ada, itu kan PR lagi. Lalu dari internalnya juga, dari penerjemahannya sendiri, gimana sih penerjemah ini juga rate-nya, gimana mereka menentukan rate gitu kan ya, mungkin itu sangat-sangat banyak ya PR sebenarnya di penerjemahan itu. Oke, sebelum aku lanjut mungkin ada yang mau tanya, satu dua, ada yang mau tanya? Oke, belum ada. Mungkin Mas Naufil sendiri mau punya pertanyaan atau apa ke Mas Roni atau gimana? Mau boleh disampaikan atau aku lanjut? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Masih ingin lanjut. Oke, aku lanjut ya. Oke, berarti tadi ini nih untuk Mas Roni ya. Eh, jadi sempat disinggung gitu ya bahwa mungkin yang orang teman-teman nih, aku dengar juga dari teman-teman muda yang ingin menjadi penerjemah gitu, mereka mungkin masih berpikir bahwa powernya itu ada di tangan penerbit gitu ya, makanya mereka udah nganu duluan gitu, kok rate-nya rendah gini-gini. Tapi sebenarnya kalau aku dengar dari Mas Eka Pocer gitu ya, sebenarnya powernya itu ada di si penerjemahnya itu gitu ya. Semakin misal dia punya spesifikasi, jadi bisa jadi semakin tinggi rate-nya dia gitu, karena dia dianggap lebih profesional. Kira-kira tanggapan Mas Roni gimana tentang itu? Ya saya setuju ya, karena ya kalau kalau penerjemah Inggris banyak sekali ya, meskipun sebenarnya penerjemah Inggris yang sastra banget gitu itu juga sebenarnya buat saya sih nggak banyak gitu. Eh, itu tentu saja persaingannya lebih ketat ya. Penerjemah kedua mungkin ya sekarang tren Korea dan Jepang itu juga cukup banyak yang bisa dengan kualitas yang sangat baik itu. Eh, Beberapa bahasa saya baru nemuin satu penerjemah Portugis misalnya, cuma Gladys saja udah, belum ketemu yang lain. Norwegia itu si Irwan Syahrir, belum ketemu yang lain juga. Nah, ya mereka-mereka ini punya
apa ya, punya bargaining power yang lebih kuat tentunya, karena mereka paham suatu bahasa yang jarang dikuasai oleh orang Indonesia lainnya, dan mereka terbukti mampu menerjemahkan dengan baik gitu. Mereka sangat bisa untuk menego penerbit soal honor mereka. Oke, jadi ini ya berarti memang itu ya spesifikasi itu menanda profesionalisme tingkat ini mereka gitu ya. Oke, mungkin aku akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, bisa dijawab Mas Novi, bisa dijawab Mas Roni gitu ya. Eh, Penerbit-penerbit besar gitu yang aku dengar kerap membeli copyright ya, copyright terjemahan itu agar tidak diterjemahkan penerbit lain gitu. Jadi mereka memborong naskah ini gitu ya, supaya penerbit lain tuh tidak bisa menerjemahkan. Itu kira-kira dari kedua pemateri apakah ada cerita atau apakah ada tanggapan tentang itu gitu. Monggo mungkin sampai dulu. Untuk kasus itu ya saya juga dengar ada yang seperti itu. Tapi masalahnya kalau kita konteksnya adalah penerbit indie dengan penerbit besar, biasanya kita kan punya segmentasi yang berbeda. Sehingga kita nyaris tidak rebutan, kecuali mungkin di buku satu atau dua buku ya rebutan right-nya kayak gitu. Dan relatif bisa dihindari karena kita kan punya tema tersendiri. Kalau penerbit besar itu mereka kan memang mengincar buku-buku laris, bestseller, populer dan seterusnya. Mereka umumnya ya bersaing dengan sesama penerbit besar dalam, terutama penerbit besar yang ngurus ya. Karena banyak juga penerbit besar yang nggak ngurus kan. Mereka saingannya dengan sesama penerbit besar. Kalau penerbit indie itu relatif tidak apa ya, tidak punya kepentingan yang sama dengan penerbit besar karena temanya berbeda. Mungkin penulis-penulis yang kita incar dan tema yang kita incar juga berbeda, sehingga kita tidak mengalami benturan ya. Entah mungkin Mas Roni punya pengalaman atau tidak. Malah mungkin beberapa yang apa namanya ya, kita kalah keduluan iya. Saya misalnya kalah cepat sama KPG. Tidak saya sebutkan ya, bukunya sudah terbit. Kalah ya, antara kalah cepat dan kalah reputasi sih. Kayak gitu. Tapi mungkin itu dalam kasus-kasus tertentu memang terjadi. Tapi ya itu oke, itu dalam sistem bisnis asal itu fair kan nggak ada masalah. Tergantung siapa yang nanti bisa menjangkau atau enggak. Yang penting ya ketika sudah terbit bisa dinikmati oleh banyak orang, ya sudah, itu rezekinya dia kayak gitu. Saya kira tidak ada masalah soal itu. Kemudian saya mau menambahkan satu hal yang terkait dengan bayaran penerjemah tadi ya. Jadi ada satu, memang keahlian dan spesifikasi itu akan menaikkan harga. Itu pasti, dalam bukan hanya terjemahan, saya kira dalam banyak hal kompetensi itu menentukan rate kita kayak gitu. Di keahlian, kompetensi, integritas itu pasti menentukan seberapa besar kita dihargai, itu pasti. Tapi untuk kasus yang misalnya ada naskah bagus, kemudian penerjemahnya juga punya kompetensi, tapi kita tidak mampu untuk membayar di awal sejumlah rate yang dia mau, yang dia tetapkan. Cantrik itu punya sistem royalti kayak gitu. Itu biasa di luar, itu biasa. Penerjemah dibayar dengan royalti. Jadi nunggu buku laku tentu saja. Jadi sama kayak penulis, cuma terjemahan kan kita udah nggak bayar lagi ke penulis. Jadi menyisakan sebagian dari penjualan buku terjemahan itu untuk penerjemah. Ada, Cantrik juga punya yang kayak gitu. Nah untuk yang terjangkau ini ya biasanya langsung di awal kayak gitu. Cuma yang sistem royalti untuk menerjemah di Indonesia itu masih belum umum. Di luar sudah biasa kayak gitu. Nah itu cara kami menyiasati, gimana caranya tetap memberikan harga atau apresiasi yang pantas buat penerjemah di saat kami tidak mampu sebetulnya. Jadi disiasati dengan cara royalti kayak gitu, Mbak. Itu berarti salah satu upaya menjaga kualitas terjemahan juga ya, supaya kita nggak bisa bayar si penerjemah yang sangat kualitasnya bagus ini, tapi kita punya sistem royalti ketika buku itu laku baru dibayarkan gitu ya. Betul, karena gini, kualitas
terjemah itu kan penting agar tidak terjadi distorsi makna yang terlalu jauh dari bahasa aslinya kan. Nah, problem yang kita hadapi adalah penerbit-penerbit besar yang sebagian mengaku kecil padahal besar ya. Problemnya adalah pertama dia nggak ngurus copyright, itu satu dosa besar. Yang kedua, dia tidak punya perhatian serius pada kualitas terjemahan, sehingga terjemahannya buruk aja belum. Itu dosa kedua. Jadi ada dua lapis dosa yang dia tanggung sebetulnya. Pertama, mencuri hak orang lain. Kedua, membuat pembaca itu sudah menyesal membeli bukunya karena dia nggak mengerti ketika dibaca. Jadi ada dua dosa. Itu problem yang ya teman-teman bisa menakar sendiri lah ya. Terjemahan penerbit mana yang kualitasnya itu buruk saja belum kayak gitu. Nah, kalau kualitas cetak iya sih. Kualitas cetaknya juga buruk. Dan ini bukan karena finansial ya, karena ya kita tahu lah di balik orang di balik penerbit tersebut juga sering flexing kemewahan. Jadi mustahil tidak ada duitnya kan, kayak gitu. Ya bebal aja sih sebetulnya. Anu ya apa? Udah KW-nya KW berapa gitu ya. Kualitas jelek, cetakannya juga nggak bagus gitu. Oke, mungkin Mas Roni mau menanggapi, sorry. Ya, saya dengar sih tudingan seperti itu bahwa jadi seseorang dari angkatan lama yang disebut Naufil tadi ya, dia bilang bahwa sistem copyright itu merugikan dengan contoh tadi itu. Bayangkan kalau ada penerbit besar yang memborong itu sehingga tidak untuk diterbitkan gitu, sehingga orang Indonesia tidak bisa mendapatkan wacana gitulah, itu yang dia kemukakan. Buat saya argumen ini tolol sekali, konyol dan tolol. Pertama, dari segi kepentingan bisnis, buat apa seseorang memborong copyright tapi tidak untuk diterjemahkan? Itu satu. Kedua, argumen ini menunjukkan bahwa dia belum pernah melihat kontrak copyright sama sekali. Tidak ada seseorang membeli copyright itu untuk selamanya gitu. Copyright itu umumnya 5 tahun, dan dalam kontrak copyright ketika 1,5 tahun jangkanya terbit itu harus dalam 1,5 tahun, 18 bulan itu umumnya. Ketika 18 bulan itu nggak bisa terbit, si yang beli copyright harus punya alasan yang masuk akal lah kenapa itu terlambat gitulah. Dia bisa keterlambatan itu sangat mungkin terjadi karena macam-macam hal dan itu sangat bisa dimaklumi, tapi tetap saja dia harus melaporkan ke pemilik rights aslinya bahwa ini terlambat karena gini. Jadi tidak masuk akal argumen bahwa copyright diborong untuk tidak diterbitkan itu. Andai pun ada orang yang melakukan itu, paling pol ya hanya 2 tahun itu tertahan. Ketika buku itu nggak terbit dalam 2 tahun setelah dibeli rights-nya, dia otomatis balik ke yang sana dan yang sana berhak menjual ke yang lain gitu. Ada penerbit Indonesia lain yang bisa membelinya. Jadi buat saya copyright diborong untuk tidak diterbitkan itu nggak masuk akal aja. Jadi iya ya, maksudnya pasti karena dalam 2 tahun itu akan hangus gitu ya kalau dia tidak menerjemahkan. Mungkin ya kembali ke tadi katanya Mas Naufil ya, mungkin persaingan bisnis biasa aja gitu. Oh, kita sudah menerjemahkan dulu, udah beli copyright dulu, jadi tidak mungkin itu tertunda sebegitu lama gitu ya. Berarti rumor itu mungkin tidak valid gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Ada yang katakan tadi? Oke, Mas. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Bobby dari Filosotoy. Kalau asalnya dari Morowali. Ya. Ini masalah komersil ya, saya menyimak tadi.
sedikit saya menyimak ini masalah komersial dan itu cukup cukup penting sebetulnya untuk kita bicarakan. Tetapi ada yang menarik dari dua pemateri kita dari tadi berputar tentang penerbit besar dan penerbit kecil gitu. Nah, saya tuh orangnya suka penasaran gitu, nggak bisa dikasih kisi-kisi semacam itu. Nah, makanya pertanyaan saya di sini ada dua. Yang pertama, pertanyaan pertama mengenai siapa penerbit besar itu dan kenapa itu Gramedia. Ya. Yang kedua ini masalah hak cipta gitu. Tadi disampaikan ada berlapis bahasa gimana sih tadi? Saya nanti diluruskan ya, mungkin dari pertanyaan saya bisa dipahami seperti ini. Apakah pemilik hak cipta asli masih punya kontrol untuk semacam distribusi atau publikasi buku ini terjemah gitu? Bisa dimengerti? Ya, seperti itu. Jadi pertanyaan saya dua seperti itu. Terima kasih. Mungkin kalau ada lagi yang mau nanya aku tampung dulu. Siapa? Nggak ada? Oke. Mungkin bisa langsung dijawab berhubung tidak ada yang bertanya lagi gitu. Mungkin dari siapa dulu? Mas Roni dulu. Bung Bobi ya namanya. Penerbit kecil, penerbit besar saya pikir ya kelihatan lah ya dari ukuran dan sebagainya. Mengapa Gramedia? Ya tentu saja itu Gramedia yang terbesar di Indonesia. Saya kurang tahu pasti datanya, tapi itu bisa dicari. Yang sangat kurang di Indonesia itu penerbit yang menengah. Yang ada itu hanya beberapa yang besar sekali, Gramedia, Misan, 3 serangkai, dan lalu sisanya itu hampir lebih dari 80%-nya mungkin itu tergolong penerbit kecil gitu. Itu di skala komposisi industri penerbitan di Indonesia itu. Lalu soal apakah pemegang copyright asli punya kontrol terhadap distribusi, dalam satu hal ya ada, dalam arti kita kan harus melaporkan ya penjualan karena itu terkait dengan royalti, sehingga ya mereka ada kontrol, dalam arti ada pengecekan soal berapa terjual, berapa cetak dan sebagainya. Tentu saja ada, tapi kalau kontrol terhadap ini harus didistribusikan ke sini ya tidak, mereka tidak bisa nyuruh kita untuk itu sepenuhnya wewenang yang menerbitkan terjemahannya. Itu sih. Besar kecil itu sebetulnya relatif ya. Tapi kalau kita bikin indikator, gampang saja sebetulnya. Penerbit besar itu adalah penerbit yang punya mesin cetak sendiri, punya distribusi sendiri, punya kantor yang besar, punya toko di mana-mana, jaringan distribusinya bisa kemana-mana juga, online maupun offline, dan dia relatif bisa mengontrol ya distribusi secara jejaring distribusi buku secara nasional kayak gitu. Dan yaitu ciri-ciri penerbit besar. Dia bahkan bisa punya event bazar sendiri, bisa melakukan sendiri tanpa kerjasama dengan siapapun. Kalau Mojo itu kan masih ya kerjasama dengan ada sponsornya dan seterusnya. Mojok itu masuk besar apa kecil ya? Oke, tapi yang kalau penerbit besar sekali itu nggak butuh kerjasama pembiayaan terutama ya. Walaupun biasanya kalau sudah besar karena banyak
biasanya banyak sponsor yang merapat karena ya itu tadi ingin mencari keuntungan di ramainya orang, kan bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya gampang saja kalau penerbit kecil itu tidak punya indikator-indikator yang saya sebutkan tadi. Misalnya nyetaknya masih di tempat percetakan orang lain kayak gitu. Kemudian distribusinya masih secara swadaya atau bergantung ke toko-toko yang itu pun masih terbatas, meskipun toko besar masih sangat terbatas kayak gitu. Jadi mengandalkan reseller-reseller kecil dan seterusnya. Dia tidak tidak bisa mendistribusikan sendiri secara mandiri, tidak bisa melakukan event bazar sendiri karena judul bukunya masih di bawah 100. Siapa juga yang mau datang kan. Nah, sangat kelihatan sih penerbit kecil dan penerbit besar itu. Cuma mungkin masalahnya adalah ada penerbit yang sebetulnya besar tapi mengaku kecil kayak gitu. Itu masalah. Mengaku kecil itu maksudnya ya pura-puranya jadi penerbit indie, tapi secara finansial dia punya mesin sendiri, punya jaringan distribusi sendiri, bisa bikin bazar sendiri kayak gitu. Bahkan bisa menentukan harga sendiri yang kadang-kadang reseller itu jengkel kayak gitu. Karena diskon ke reseller itu 35 atau 40%. Di saat yang sama bazarnya, di bazar yang dia bikin diskonnya bisa sampai 60% kayak gitu. Jadi reseller beberapa memang ada yang jengkel dengan sistem kayak gitu. Itu perbedaan besar kecilnya ya. Jadi secara finansial dari segi jangkauannya sudah berbeda. Kemudian untuk soal hak tadi, hak yang melekat pada penulis ya sudah dijelaskan oleh Mas Roni. Pada prinsipnya hak itu tidak hilang. Jadi ketika kita memiliki hak untuk menerjemahkan naskah dari bahasa asing, kita memang punya hak untuk menerjemahkan, mendistribusikan, menjualkan sesuai dengan kontrak tanpa mengurangi hak asal dari penulisnya. Jadi penulisnya itu tetap punya hak terhadap naskah aslinya, sehingga ketika ada ada pengalihan hak cipta atau kita mendapatkan copyright itu, maka penulisnya itu kan dapat bagian juga kayak gitu. Itu yang mungkin tidak disadari oleh sementara penerbit, bahwa ketika kita bayar copyright, uangnya itu tidak masuk ke penerbit semuanya, tetapi juga disisihkan kepada penulisnya. Makanya hak penulis ketika diterjemahkan, hak penulis aslinya itu tidak berkurang sedikit pun, kecuali memang hak itu sudah habis secara alamiah karena public domain misalnya. Umumnya kalau yang umum ya di seluruh negara itu adalah 70 tahun. Jadi hak cipta itu berlaku sepanjang masa hidup penulisnya plus 70 tahun setelah dia meninggal. Secara umum begitu, walaupun ada perbedaan sedikit di beberapa negara, bisa 50 atau 60 tahun kayak gitu. Nah, setelah 70 tahun kematian itu baru menjadi public domain. Tapi kalau diterjemahkan lagi ke bahasa asing kedua, maka haknya itu belum tentu public domain, karena di situ kan ada penerjemahan, ada penerbit dan seterusnya yang mungkin masih belum nyampe 70 tahun, karena sama ya antara terjemahan dengan hak aslinya itu 70 tahun. Bisa jadi misalnya Penguin ya menerbitkan buku dari Rusia. Di Rusia itu sudah public domain, tapi di Penguin belum nyampe 70 tahun. Sehingga kalau kita mau menerjemahkan dari Penguin, kita harus izin ke Penguin. Karena kita menerjemahkannya dari versi bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi hak bahasa Inggrisnya itu masih melekat kepada penerbit dan penerjemahnya. Mengapa melekat? Karena penerjemahan ini kan sudah alih-wahana ya, udah menggunakan bahasa yang berbeda dan seterusnya. Ada kerja-kerja yang terlibat di situ. Sehingga itu tidak otomatis public domain, kita perlu mengurus kayak gitu. Itu maksudnya ada 2 lapis hak cipta kayak gitu. Gitu sih.
Oke, gimana Mas Bob, terjawab? Oke, ini waktu kita tinggal 15 menit lagi. Adakah mungkin satu penanya yang mau bertanya? Oke, Mas Adam, monggo. Dari Mojo. Ya. Penerbit apa nih, menengah, ini kecil, besar, Selamat kecil itu sore, indah. Mas Roni dan Mas Naufil kayak gitu. Saya nggak mewakili penerbit di sini. Ya orang biasa. Saya Sadam kayak gitu. Gini, jadi saya sering bikin sampul untuk buku juga ini Mas Roni kayak gitu, dan saya melihat margin beberapa kali menggunakan AI dan sempat rame kayak gitu. Dan saya juga pengen sebenarnya pakai AI kayak gitu, tapi saya selalu ragu-ragu kayak gitu. Menurut Mas Naufil dan Mas Roni, gimana sih right tentang penggunaan AI untuk sampul buku ini kayak gitu? Terima kasih. Ya, nggak tahu Cantrik pernah pakai nggak, tapi kami pernah pakai dan akibatnya buruk sekali ya. Sehingga ya, tapi begini, argumentasi saya yang saya tidak akan ubah dari argumentasi awal bahwa secara hak tidak ada karya AI itu yang menjiplak langsung sesuatu kecuali memang ditujukan untuk itu ya. Misalnya ada tokoh tertentu, tokoh kartun tertentu yang dari promnya itu dimunculkan di situ, mungkin di situ ada pelanggaran hak langsung. Yang dipermasalahkan para seniman ini kan adalah yang tidak langsung, bahwa AI itu belajar dari hasil kumulatif semua karya yang diempankan ke dia, ke mesin itu. Dan nah, ada izin yang tidak dimintakan. Sekali lagi kembali ke awal, saya tadi bicara bahwa hak itu bukan semata-mata ekonomi tapi pertama-tama etis. Dalam proses pembelajaran mesin AI-nya itu ada karya-karya, banyak sekali karya yang diempankan tanpa dimintai persetujuan penciptanya gitu, dan itu yang kemudian menjadi masalah bagi para pencipta ini ya. Ya, setelah kontroversi itu ya saya pikir saya bisa melihat sisi itunya yang sebelumnya saya tidak lihat, dan saya minta maaf soal itu. Ya, ada aspek di situnya yang memang terjadi pelanggaran hak. Tapi persoalannya kemudian para pembuat mesin AI ini, Open AI dan sebagainya ini, lantas dari kontroversi itu mempekerjakan para seniman yang memang karyanya khusus untuk diempankan ke situ untuk pembelajaran si mesin itu. Dan para seniman ini mereka bayar gitu kan. Nah, kita belum tahu kelanjutannya ke depan ini bagaimana, karena isunya dan kontroversi-kontroversi seputar hak dan etika terkait AI ini masih terus berlangsung gitu. Itu sih. Oke, kebetulan Cantrik belum pernah ya pakai cover dari artificial intelligence. Tapi kalau saya pribadi, saya sepakat ya. Artinya dengan Mas Roni sepakat dalam hal ada perkara etis yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan AI untuk visualisasi sampul. Bagi saya batasannya adalah sejauh tidak plek ya, menjiplak dengan prompt yang sama kayak gitu, dengan yang mirip dengan yang sudah ada, yang sudah memiliki paten tertentu misalnya, itu menurut saya nggak masalah. Karena begini, secara ontologis itu kan kecerdasan buatan itu kan sama-sama seperti seniman pemula yang juga belajar dari karya-karya maestro sebelumnya.
tidak bisa kita menghindari adanya pengaruh di situ. Generasi yang lebih muda mungkin dipengaruhi siapa dan seterusnya. Itu kan secara ontologis sama-sama belajar. Yang tidak boleh adalah ketika seniman baru ini menjiplak karyanya dengan sama persis. Seniman baru ini hanya bisa misalnya metodenya, seni artisnya dan visualisasi luarannya itu kita kan bisa belajar kepada seniman sebelumnya. Tapi tidak boleh memakai karya seniman sebelumnya hanya diedit kemudian diakui sebagai karya ciptanya, itu kan nggak boleh kecuali memang ada izin tertentu. Saya kira itu kan cara kerjanya seperti itu juga, belajar dari yang sudah ada itu. Maka saya sepakat kalau misalnya memakai AI dalam konteks ya sebagai alat bantu, tidak full cover itu mengandalkan AI, apalagi sampai promptnya itu tolong bikinkan cover ala margin kiri misalnya. Itu kan berbahaya kayak gitu. Itu perkara etis sebetulnya. Dan ini bisa dihindari sih sebetulnya perkara-perkara etis ini. Artinya tetap ada kreasi desainer sampulnya menurut saya, yang ketika dia terpaksa tidak punya ide, kan AI ini alat bantu. Bisa jadi desainer tidak punya ide dan minta bantuan AI untuk mengerjakan ide apa yang pas untuk sampul ini misalnya. Ya sebatas alat bantu dan kemudian diolah kembali, menurut saya enggak masalah. Asalkan visualisasinya memang tidak plek dengan tidak plek sama dengan lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang pernah dibuat oleh seniman sebelumnya. Saya kira ya tidak ada bedanya sebetulnya dalam hal ini antara seniman yang melukis dan dia belajar dari pelukis-pelukis sebelumnya kemudian bisa menghasilkan karya sendiri, dengan AI yang belajar dari lukisan seniman-seniman kemudian bikin lukisan baru. Sekali lagi tergantung promptnya. Dia kalau memang punya kesadaran etis, maka promptnya akan hati-hati untuk bikin itu, sehingga AI itu benar-benar sebagai alat bantu, bukan menggantikan desainer secara utuh. Menurutku itu sih batasannya. Siapa ya pernah ngomong itu kutipan bahwa seni itu sebenarnya semua mencuri, tidak ada yang asli, tapi tergantung pinter-pinternya yang mencuri aja. Kalau ketahuan banget ini jiplak punya taruhlah margin kiri kan yo pekok gitu loh. Gitu Mas Adam, apakah sudah terjawab? Oke, ini waktu kita. Mas Roni mau menambahkan? Ya sedikit aja sih. Saya melihat resistensi ini memang datangnya lebih banyak dari seniman ya, perupa gitu maksud saya, resistensi terhadap AI ini. Dari sisi penerbitan yang lain seperti penulis sendiri itu justru mereka memanfaatkan ini untuk bermain-main gitu sepertinya ya. Beberapa bahkan Martin Suryajaya misalnya jelas-jelas membuat itu dengan AI, menjadikan AI sebagai bahan dasar penulisannya begitu. Sulak, AS Laksana misalnya bermain, dan beberapa penulis lain bermain-main ya baru sebatas di Facebook, tapi mereka bermain-main dengan pola-pola kemungkinan bagaimana AI bisa mengenali gaya-gaya penulisan seorang sastrawan, dan kita memasukkan promptnya dan apakah dia bisa mengeluarkan yang mirip itu, misalnya bikinkan puisi tentang air mineral gaya Joko Pinurbo gitu atau apa gitu. Mereka seperti lebih rileks untuk menghadapi ini, dan saya tidak tahu kenapa, tapi saya juga ingin bilang bahwa penerbitan sendiri, jangankan ke masa depan, ke masa ini saja kita tidak bisa menghindar sepenuhnya dari AI, karena beberapa tools bahkan sudah bertahun-tahun lalu sejak perangkat penulisan seperti Microsoft Word diterapkan itu sudah mengandung AI yang paling dasar seperti autocorrect dan sebagainya. Juga perangkat penerjemahan, tools penerjemahan sekarang itu kan itu AI sih sebenarnya kan ya. Itu sih dari tambahan dariku.
Iya, sebenarnya sama aja seperti kata ini ya, kata Mas Naufil bahwa misal kita tuliskan gaya puisi ini dengan gaya Gunawan Muhammad, itu kan seperti seorang penulis yang belajar menulis dengan gaya tutur Gunawan Muhammad gitu pada tahap awal, dan tidak mungkin plek-ketiplek seperti itu. Dan kalau di dunia penulisan juga mungkin mengidentifikasinya tidak semudah di seni rupa ya, karena seni rupa kan kentara, wah ini misalnya gayanya siapa, gayanya Pak Nasirun gitu kan kelihatan gitu. Nah, oke, ini kita 10 menit terakhir, mungkin dari masing-masing pemateri ada yang mau disampaikan untuk penerjemah-penerjemah muda dan penerbit-penerbit yang mungkin penerbit kecil yang ingin memulai menerjemahkan dengan ini ya, dengan etis gitu ya. Monggo bisa disampaikan, mungkin tadi ya Mas Dias dulu. Ya, Mas Naufil. Intinya gini, jadi penerbit-penerbit muda, penerbit-penerbit yang tidak ada apa-apanya dibanding penerbit-penerbit yang sudah lama, saya kira penting untuk saling menjaga komitmen ini untuk bertukar informasi, melakukan jejaring dalam proses untuk memperjuangkan copyright ini. Karena ya kita memang tidak bisa sendirian, karena ada seninya untuk bikin proses untuk mendapatkan copyright ini bisa dijangkau. Jadi memang perlu berjejaring. Cuma masalahnya adalah di kita itu, kalau Mas Roni kan jelas. Jadi yang di Mas Roni ini mewakili penerbit indie, independent publisher itu dalam arti yang sebenarnya. Jadi punya nilai ideologis yang diperjuangkan sehingga terasosiasi dengan organisasi secara internasional. Tapi di Jogja penerbit indie itu definisinya masih cair, tidak terlalu jelas ideologinya. Yang penting dia tidak punya sokongan dana yang besar, dia bisa memilih tema secara mandiri tanpa ada tekanan atau misalnya permintaan pasar kayak gitu. Itu sudah cukup syarat menjadi indie, karena dia indie yang dimaksud adalah sebetulnya penerbit yang tidak berdaya secara finansial dan kemampuan untuk mendistribusikan buku. Tapi apapun definisi itu, menurut saya ya marilah kita bareng-bareng gitu, bareng-bareng bertukar informasi, gimana cara mengurus copyright, gimana cara melakukan negosiasi dan seterusnya. Saya kira itu penting dilakukan, meskipun penerbit indie yang sifatnya cair ini tidak mungkin bisa bergabung dengan organisasi yang Mas Roni terlibat di dalamnya. Karena ya spektrum ideologisnya kan masih belum jelas, kira-kira begitu. Tapi kesadaran untuk copyright itu saya kira tidak dibatasi atau tidak bisa dikungkung hanya sebatas kita punya ideologi tertentu. Saya kira itu bisa diwakili atau didorong oleh komitmen bersama. Saya kira kesadaran bersama. Oke lah, bahwa kita lahir tidak lepas dari pengaruh-pengaruh atau nasihat para tetua penerbit di Jogja. Tapi generasi muda, katakan aja dengan lantang kita tidak akan meniru jejak-jejak penerbit, tetua-tetua penerbit itu dalam konteks urusan hak cipta. Kita berbeda madhab, berbeda pandangan dalam hal ini. Tapi di sisi lain kita tetap ya menjaga hubungan itu, tapi di dalam konteks copyright, maka penerbit-penerbit muda ini saya kira penting tidak melanjutkan cara berpikir generasi tua yang mindsetnya masih ingin balas dendam terhadap kolonialisme kayak gitu. Menurut saya itu. Mantap. Oke, Mas Roni, ada sepatah dua patah kata pemungkas. Ya, kerjasama dan berjejaring ini penting gitu. Meskipun saya sangat mengadvokasikan copyright sini, sebenarnya keluar pun terhadap penerbit dan agen-agen di luar, saya selalu menekankan bahwa kalian harus memberi kesempatan kepada penerbit-penerbit kecil, karena persoalannya itu adalah mereka tidak tahu kondisi di Indonesia. Tentu saja mereka mencari yang terbaik untuk para penulisnya, para agen ini kan. Itu sangat bisa dimengerti kan, itu tugas mereka memang mencarikan kontrak yang terbaik, termahal, paling bagus untuk para penulisnya.
Eh, tapi saya selalu bilang ke mereka juga bahwa yang benar-benar akan menggerakkan sastra atau apa itu para penerbit kecil ini, dan itu harus kalian kasih apa ya, ya perlakuan khusus lah, nggak bisa disamakan dengan penerbit besar gitu loh. Katakanlah ya pemenang Nobel beberapa tahun terakhir ini juga nggak ada juga ya kan yang diambil oleh penerbit besar. Olga Tokarczuk, John Fosse, misalkan itu ditawarkan ke penerbit kecil, saya yakin mereka lebih antusias untuk mencobanya gitu loh. Karena ya kita tahu kawan-kawan ini lebih punya komitmen, lebih punya idealisme. Jadi keluar pun saya selalu menekankan itu juga, kalian harus memberi kesempatan kepada penerbit kecil, karena ya sebenarnya sastra yang sesungguhnya digerakkan oleh itu gitu. Oke, kita sudah di penghujung acara ya. Jadi kesimpulannya lestarikanlah budaya Gogon Dunia Perbukuan, karena dari sana berjejaring itu info-info apa segala macam, kita bisa berdiri bareng-bareng gitu ya dari gogon-gogon itu gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Naufil dan Mas Roni karena atas materinya yang luar biasa ya. Kita jadi tahu tentang hak penerjemahan dan kasakusuk penerjemahan juga ini ya. Mungkin buat kita bersama untuk kita pikirkan, kita cari solusi gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah menonton dari awal hingga akhir gitu. Semoga kita tetap berliterasi dengan baik guys. Oke, terima kasih. Mungkin mic-nya akan saya kembalikan ke MC. Saya Kanya Kiara, saya undur diri. Terima kasih.